Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta jangan lupa semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap muka kembali, bertemu dalam mata pelajaran biologi dengan tema sistem pernafasan. Nah, berarti di sini jelas ya kita akan membahas mengenai sistem pernafasan khususnya pada manusia. Oke, lanjut. Di sini kompetensi dasar pada mata pelajaran kali ini yakni untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Dan yang kedua untuk menyajikan laporan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Yakni untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang terjadi pada sistem pernafasan manusia untuk mendeskripsikan mekanisme pernafasan dan respirasi serta proses difusi di dalam alveolus atau paru-paru dan menyebutkan berbagai kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernafasan manusia. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas apa sih? Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian. Pengertian apa sih respirasi itu? Apa sih pernafasan itu? Yang kedua kita akan membahas mengenai organ pernafasan. Apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia dan bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia serta berapa sih volume, kapasitas, dan frekuensi udara yang dikeluarkan, yang masuk dan keluar pada paru-paru dan kelainan penyakit yang mungkin terjadi pada kita semua, pada manusia ya. Oke, yang pertama adalah pernafasan dan respirasi. Pernafasan ini apa sih? Apakah sama dengan respirasi? Secara terminologi, secara etimologi atau bahasa, pernafasan atau breathing ini menghirup dan menghembuskan napas. Berarti di sini pernafasan merupakan proses di mana udara dari lingkungan luar akan masuk ke dalam tubuh dan udara dari dalam tubuh akan keluar ke lingkungan di sekitarnya. Adapun respirasi ini berarti proses pembakaran atau oksidasi senyawa organik dan bahan makanan sehingga diperoleh energi. Jadi kita sudah tahu ya apa sih respirasi dan pernafasan ini. Jelas berbeda ya. Kalau pernafasan berarti kita menghembuskan dan menarik nafas, menarik udara dari lingkungan sekitar menuju ke tubuh kita. Sedangkan respirasi ini suatu proses pembakaran senyawa organik untuk menghasilkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Lalu apa sih tujuan kita bernafas atau respirasi ini? Tujuan dari respirasi ini pada makhluk hidup yakni untuk menghasilkan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, proses respirasi ini akan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi, proses sintesis energi ini tidak hanya dilakukan dengan makan saja, tetapi juga bernafas. Dengan bernafas, kita dapat memperoleh energi. Oke, kemudian struktur dan fungsi alat pernafasan pada manusia. Lalu, organ apa saja sih yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Di sini kita dapat melihat ya gambar di sebelah kanan, di mana gambar tersebut merupakan animasi tentang sistem respirasi pada manusia. Kita bisa lihat di sini ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai fungsi dan manfaatnya apa saja sih. Yang pertama,
kita akan bahas rongga hidung dan hidung. Nah, hidung ini merupakan organ pertama yang menerima oksigen dari lingkungan sekitarnya. Di mana misalkan nih, kita bernafas, kemudian oksigen ini akan masuk melalui hidung kita. Nah, kemudian dari hidung ini, udara ini akan disaring oleh rambut dan selaput lendir atau mukus. Nah, rambut hidung ini berguna untuk menyaring udara kotor yang masuk sehingga diharapkan udara yang masuk ini merupakan udara yang bersih. Kemudian ada juga selaput lendir. Kalau teman-teman tahu ya, di hidung kita ini terdapat selaput lendir. Makanya kalau kita lihat di hidung ini selalu lembab, selalu basah. Nah, ini dikarenakan adanya selaput lendir atau mukus. Fungsinya apa sih mukus ini? Fungsinya untuk menangkap udara kotor yang lolos dari saringan rambut hidung dan menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara. Jadi ketika udara ini masuk dari lingkungan luar ke hidung kita, di sini ada penyaringan pertama atau filter pertama adalah bulu hidung kita atau rambut hidung kita. Rambut hidung kita ini akan menyaring apakah di udara ini ada kotoran atau debu dan lainnya sehingga akan terperangkap dalam rambut hidung. Kemudian ketika kotoran-kotoran ini lebih kecil dan tidak bisa disaring oleh rambut hidung, dia akan disaring oleh selaput lendir atau mukus. Nah, sehingga udara yang masuk ke tubuh kita ini hanya udara yang bersih, udara pilihan yang memang sudah terseleksi oleh rambut dan selaput mukus tadi ya. Kemudian selaput mukus juga untuk mengatur kelembapan udara. Jadi ketika kita nih berada di lingkungan yang sangat panas atau sangat kering, nah di sini selaput mukus ini akan berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk sehingga udara yang masuk ke tubuh kita ini tidak terlalu panas. Kemudian ketika kita juga berada di lingkungan yang sangat dingin, nah itu juga akan dihangatkan oleh selaput lendir atau mukus ini. Sehingga udara yang masuk ini tadi ya tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Karena ketika udara ini terlalu panas atau terlalu dingin, tentunya akan mengganggu sistem respirasi atau pernafasan yang lainnya, entah di paru-paru ataupun alveolus. Oke, selanjutnya ada faring. Faring ini juga disebut dengan tekak, yakni bagian hulu dari tenggorokan. Di sini ya, tekak namanya. Nah, di sini di antara faring dan laring ini ada yang namanya katup epiglotis. Di sini ya, katup epiglotis ini fungsinya ada apa sih gitu? Apa sih fungsi dari katup epiglotis ini? Nah, fungsi dari katup epiglotis ini untuk menutup faring ketika menelan makanan, sedangkan ketika bernafas, katup akan terbuka. Jadi gini, ketika kita bernafas, katup ini akan terbuka. Di sini kan di bagian depan ini ada yang namanya kerongkongan. Kemudian di bagian belakang ada yang namanya tenggorokan. Nah, selaput epiglotis ini akan menutup bagian kerongkongan ketika kita bernafas dan bagian tenggorokan akan terbuka. Sedangkan ketika kita menelan makanan, bagian saluran tenggorokan ini akan tertutup dan bagian kerongkongan akan terbuka. Makanya makanan ini tidak akan salah masuk jalur gitu. Karena kan kerongkongan ini termasuk sistem pencernaan pada manusia ya, jalan makanan. Jadi, nah lalu bagaimana ketika seseorang tersedak? Nah ketika kita sedang makan sambil bicara nih, ternyata kita tersedak. Nah itu bagaimana kasusnya? Ketika itu, katup epiglotis ini membuka dan menutup secara cepat gitu ketika kita makan sambil bicara. Sehingga ada kemungkinan makanan ini akan masuk ke tenggorokan, bukan kerongkongan, sehingga kita akan batuk hebat. Kemudian setelah faring ini ada juga laring. Laring ini tersusun atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Kemudian jakun tersebut tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan sebagainya. Jadi setelah faring ini ada yang namanya laring yang tersusun atas tulang-tulang rawan.
Trakea dan bronkus. Bronkus ini berbentuk pipa yang tersusun atas tulang rawan panjang, dan dinding di dalamnya terlapisi oleh selaput lendir dengan sel-sel yang memiliki rambut getar. Nah, fungsinya apa rambut getar ini? Fungsinya untuk menolak debu atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah trakea ini akan bercabang menjadi dua, di mana trakea kemudian bercabang menjadi dua, menjadi bronkus. Ada dua bronkus ya di sisi kanan dan kiri. Nah, bronkus di sebelah kanan akan bercabang menjadi 3 bronkeolus. Sedangkan bronkus di sebelah kiri akan bercabang menjadi 2 bronkus. Oke. Selanjutnya di sini ada pulmo. Pulmo ini berbentuk pipa. Pulmo ini paru-paru ya. Pulmo ini merupakan paru-paru. Jadi ketika dia sudah berada di bronkeolus, kemudian oksigen ini akan masuk ke paru-paru dan menuju alveolus. Nah, di dalam alveolus ini akan terjadi yang namanya mekanisme pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini kita bisa lihat ya, reaksi pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam alveolus. Nah, singkatnya seperti ini. Ketika ada oksigen ini yang dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berada di alveolus, dalam alveolus ini oksigen akan dibawa oleh hemoglobin. Si hemoglobin ini sangat suka dengan yang namanya oksigen. Jadi oksigen ini akan dibawa oleh hemoglobin dan menuju sel-sel tubuh. Nah, dalam sel-sel tubuh ini dia akan diproses kembali dan akan menghasilkan yang namanya energi. Ini termasuk ke dalam sistem respirasi internal ya, di dalam sel-sel tubuh. Nah, kemudian di samping itu, karbon dioksida yang sudah diproses, yang sudah menjadi limbah di dalam tubuh, akan keluar dari sel-sel tubuh dan akan menuju alveolus. Dalam alveolus ini, karbon dioksida akan keluar melalui paru-paru, kemudian keluar lagi menuju bronkeolus, bronkus, faring, laring, dan sebagainya sampai keluar dari hidung. Oke, nah di sini ya, pernafasan ini ada dua macam. Tadi ya mekanisme pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian ada yang namanya pernafasan eksternal dan internal. Tadi sudah di-spill juga sedikit, tapi di sini kita akan bahas kembali ya. Di mana pernafasan eksternal ini merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah dalam paru-paru. Saat sel darah merah atau eritrosit masuk ke dalam kapiler paru-paru, sebagian besar karbon dioksida yang diangkut berbentuk ion bikarbonat. Dengan bantuan enzim bikarbonat anhidrase, karbon dioksida dan air ini akan keluar dan berdifusi keluar tubuh. Jadi ketika pernafasan eksternal ini singkatnya adalah pernafasan pertukaran, difusi, oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Seperti yang kita tahu ya, pengertian umum dari pernafasan ini adalah pertukaran oksigen antara pertukaran oksigen dari lingkungan ke tubuh, ke paru-paru, dan karbon dioksida dari paru-paru ini akan keluar ke luar lingkungan, ke lingkungan luar atau keluar tubuh. Selanjutnya adalah pernafasan internal. Pernafasan internal ini berarti dia proses respirasi, pernafasan difusi oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam sel. Jadi di dalam sel ini tadi yang Ibu sudah jelaskan sedikit di awal ya, ketika dia oksigen ini masuk ke dalam tubuh, dia akan berdifusi, masuk ke dalam sel-sel dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk membentuk proses kimiawi yang akan menghasilkan energi. Tadi ya, tujuan dari respirasi ini tentu untuk menghasilkan energi. Kemudian, lalu bagaimana dengan oksigen yang sudah diolah, kemudian dia akan berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada dalam tubuh ini kemudian akan bersatu kembali, akan menuju ke alveolus, akan keluar dari jaringan-jaringan sel
menuju alveolus dan menuju paru-paru, kemudian keluar dari rongga hidung sehingga karbon dioksida juga akan keluar. Itu. Nah, ini mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ini ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Di sini ya kita bisa lihat gambarnya di mana udara dalam pernafasan dada ini udara masuk, kemudian di paru-paru diafragma akan mengembang gitu. Oke. Di sini yang pertama adalah pernafasan dada. Pernafasan dada ini terjadi ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat nih. Ketika kita menarik nafas, tulang rusuk akan terangkat, sehingga volume dalam rongga dada ini akan membesar. Membesarnya volume dari rongga dada ini mengakibatkan tekanan udara dalam rongga dada ini mengecil atau berkurang. Sehingga udara dari luar akan masuk. Karena tekanan udara dari luar ini tentunya akan lebih besar. Dan udara akan masuk menuju paru-paru dan melewati saluran pernafasan. Sedangkan ketika kita ekspirasi atau membuang nafas, otot antar rusuk ini akan berkontraksi, mengundur, mengerut. Dan tekanan dari rongga dada ini akan membesar dan volume rongga dada akan mengecil. Kemudian oksigen dari dada ini akan keluar, akan menuju paru-paru, kemudian akan menuju ke luar tubuh. Jadi intinya, ketika inspirasi, ketika kita menarik nafas dengan menggunakan pernafasan dada, rongga dada ini akan mengembang, akan membesar. Kemudian ketika rongga dada ini membesar, volume rongga dada ini juga akan membesar. Tapi tekanan udaranya ini akan mengecil atau berkurang. Nah, sedangkan tekanan di luar tubuh ini tetap gitu. Jadi, tekanan udara dalam dada ini lebih kecil. Sehingga udara dari luar tubuh ini akan masuk. Sedangkan ketika kita ekspirasi, otot antar tulang ini akan mengkerut, mengendur, melemas. Sehingga volume dari rongga dada ini akan mengecil dan tekanan dari rongga dada ini akan meningkat sehingga udara akan keluar. Kemudian ada juga yang namanya pernafasan perut. Nah, tadi kita bermain di rongga dada, di sini kita akan bermain di diafragma perut. Ketika kita menarik nafas, otot diafragma yang ada dalam perut ini akan berkontraksi, mengkerut, sehingga posisi diafragma ini akan datar. Nah, akibatnya volume rongga dada ini akan membesar, sehingga tekanan udara dalam luar rongga dada ini akan lebih besar daripada tekanan rongga dada di dalam dada tersebut dan udara akan masuk. Sedangkan ketika kita mengeluarkan nafas, diafragma ini akan mengendur. Diafragma akan melemas dan membengkok, sehingga rongga dada ini akan mengecil dan tekanan udara dalam rongga dada ini akan naik, akan besar, dan oksigen dari rongga dada ini akan keluar tubuh. Kemudian volume, kapasitas, dan frekuensi pada pernafasan. Volume udara tidal adalah ketika kita bersantai atau dalam keadaan normal, udara yang kita hirup dan hembuskan dari paru-paru memiliki volume yang tidak besar, yakni sekitar 500 cc. Kemudian ada juga yang namanya udara komplementer. Udara komplementer ini termasuk, yakni ketika kita menarik nafas dalam-dalam, volume udara yang tertarik biasanya akan sekitar 1500 cc. Kemudian ada juga udara suplementer, yakni ketika kita mengeluarkan udara setelah melakukan pernafasan normal, sehingga secara kuat gitu. Sehingga volume udara yang keluar dari tubuh ini sekitar 1500 cc, sama seperti udara komplementer ya. Kemudian ada juga yang namanya volume udara residu. Volume udara residu ini ketika kita menghembuskan nafas dari paru-paru dan mengeluarkan nafas, itu biasanya ada udara yang tersimpan di dalam paru-paru. Ini sekitar 1500 cc. Nah, ada juga yang namanya kapasitas vital paru-paru, yakni ketika kita bernafas kuat-kuatnya, baik secara inspirasi maupun ekspirasi, di dalam paru-paru akan terdapat sejumlah volume udara sekitar 3000 sampai 4000 cc. Itu ya.
Oke, di sini ya. Yang perlu teman-teman ketahui tadi ya ada volume udara tidal, kemudian volume udara komplementer, udara suplementer, kapasitas vital paru-paru, dan volume udara residu. Selanjutnya di sini, nah kita bisa lihat ya, udara komplementer nih di sini udara tidal, kemudian kapasitas vital paru-paru, udara suplementer, dan udara residu. Kemudian ada juga yang namanya kelainan dan penyakit pada sistem respirasi. Nah, ternyata nih, dalam sistem respirasi atau pernafasan kita ini ada aja gangguannya. Ada yang penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah asma. Asma ini merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh hypersensitivitas bronkeolus atau disebut juga asma bronkiale. Jadi orang yang asma ini dia bronkeolusnya sangat sensitif terhadap udara yang kotor, terhadap debu. Jadi ketika dia menghirup udara yang terlalu banyak debu, dia akan sesak nafas karena terlalu sensitif pada bagian bronkeolus. Kemudian ada juga yang namanya asidosis. Asidosis ini yakni penyakit pernafasan yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar asam bikarbonat dan asam karbonat dalam darah. Nah, di mana kadar asam bikarbonat dalam karbonat darah ini tidak normal atau lebih tinggi dari biasanya. Ada juga yang namanya asfiksia, yakni akibat terganggunya fungsi berbagai organ seperti paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Contohnya gangguan alveolus ketika seseorang tenggelam. Jadi asfiksia ini banyak faktornya, banyak penyebabnya. Contohnya ketika seseorang tenggelam dan air ini masuk ke dalam alveolus. Ini termasuk ke dalam asfiksia. Kemudian juga ada emfisema paru-paru, yakni penyakit ketika seseorang akibat jumlah udara yang berlebihan di dalam paru-paru sehingga membuat daerah pertukaran gas berkurang. Jadi emfisema ini ketika udara yang berlebihan di dalam paru-paru sehingga pertukaran gas ini lebih sedikit dari manusia normal lainnya. Ada juga yang namanya faringitis. Faringitis ini ketika peradangan pada faring. Jadi faringitis ini merupakan peradangan pada faring ya. Kemudian ada juga pneumonia. Pneumonia ini merupakan peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus berisi cairan dan eritrosit secara berlebihan. Selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis, yakni penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ada juga yang namanya bronkitis, pleuritis, laryngitis, faringitis, tonsilitis. Nah, apa sih bronkitis ini? Bronkitis ini merupakan peradangan pada bronkus. Kemudian ada juga pleuritis. Bedanya dengan bronkitis, pleuritis ini merupakan peradangan pada laring. Kemudian ada yang namanya, mohon maaf ya, tadi pleuritis ini peradangan pada rongga dada, kemudian faringitis berarti peradangan pada laring, dan tonsilitis merupakan peradangan akibat bakteri dari tonsil. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk dalam epitel bronkus. Jadi adanya tumor di dalam epitel bronkus. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat kata-kata Imam Syafi'i, kalau kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.